Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 13 September tahun 2022. Puji Tuhan dan selamat hari ulang tahun untuk Ibu Pani Wando, Ibu Rati yang berhari ulang tahun pada hari ini. Juga atas usulan doa dari Ibu Marta yang berada di Papua atas anak Clever Lora Repi yang berhari ulang tahun 36 pada hari kemarin sebenarnya ini, tetapi baru saya boleh doakan pada pagi ini. Sekali lagi, renungan pagi kita untuk hari ini 13 September 2022 dan pekabaran kita di pagi hari ini dengan judul Setia Sampai Mati. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita di pagi ini dengan judul Setia Sampai Mati. Kisah 21 ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Sekali lagi, tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Selama pemeriksaan pengadilan yang terakhir, Paulus di hadapan Nero, Kaisar, telah menaruh kesan yang kuat akan kuasa perkataan rasul itu, sehingga ia menunda keputusan perkara dari membebaskan ataupun mempersalahkan hamba Allah yang tertuduh itu. Tetapi segera muncul lagi kebencian Kaisar terhadap rasul itu. Tidak lama kemudian Nero mengumumkan suatu keputusan yang mempersalahkan Paulus, seorang yang mati syahid. Oleh karena seorang warga negara Roma tidak dapat tunduk kepada penganiayaan, ia divonis untuk dipenggal kepala. Paulus secara diam-diam dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Sedikit sekali penonton diizinkan untuk hadir karena pelaksana hukumannya takut akan luasnya pengaruhnya, khawatir bahwa orang-orang bertobat dapat dimenangkan kepada kekristenan oleh melihat kematiannya. Lebih dari seorang menerima juru selamat yang dikhotbahkan oleh Paulus, dan tidak lama sesudah itu dengan berani mencap iman mereka dengan darah mereka sendiri. Paulus berada dalam suasana surga. Semua yang bergaul dengan dia merasakan pengaruh persatuannya dengan Kristus. Fakta bahwa kehidupannya sendiri memberikan contoh tentang kebenaran yang dimasyurkannya, memberikan kuasa yang meyakinkan tentang khotbahnya. Disinilah terletak kuasa kebenaran. Rasul itu memandang kepada keadaan yang besar di seberang, bukan dengan ketidakpastian dan ketakutan, tetapi dengan pengharapan yang gembira dan kerinduan yang mendalam. Sementara ia berdiri di tempat ia mati syahid, ia melihat bukannya pedang algojo atau tanah yang segera akan menerima darahnya. Ia memandang ke langit yang biru, yang tenang pada musim panas itu, ke tahta abadi. Paulus menyaksikan dalam dirinya bahwa jiwanya adalah berharga pada pemandangan penebusnya. Saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus tadinya adalah seorang penganiaya. Dia menganiaya pengikut-pengikut Kristus, tetapi kemudian Yesus memenangkan dia. Dan dia menjadi pengikut Yesus yang setia. Seorang yang setia, yang betul-betul mengikut Yesus dengan tulus, dengan kemurnian,
seperti pelajaran yang kita lewati beberapa hari lalu, maka dia tidak hanya setia sampai dia mungkin kita bilang setia dalam keadaan baik saja. Atau bahkan ada orang bilang setia hanya waktu-waktu tertentu. Tapi Rasul Paulus setia bahkan sampai mati. Nah, ini penting saudara. Kita setia sampai mati. Kalau kita setia sampai mati, bahkan janji firman Tuhan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Kalau kita setia sampai mati, sampai akhir hidup kita setia, maka pasti kita akan beroleh keselamatan yang Tuhan sudah karyakan untuk kita, yang dia janjikan untuk kita. Jangan ada kadang orang berkelakar katakan setia sampai murtad. Setia sampai murtad artinya dia setia kemudian dia murtad. Setia harus sampai mati. Pelajaran dari Rasul Paulus, pengalaman Rasul Paulus tentang pergumulan hidupnya. Tetapi dia memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Maukah kita juga di pagi ini memilih untuk tetap setia kepada Tuhan? Mari saudara, kita setia kepadanya sampai ia datang pada kali yang kedua kita boleh ada dalam kerajaan yang dia sediakan untuk kita. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia sampai mati. Sama seperti Rasul Paulus, seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Mereka boleh mengorbankan hidup mereka untuk iman mereka. Dan pada akhirnya Tuhan datang, kami boleh ada dalam kerajaan-Mu. Pelihara kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai hidup kami. Rati Pani Wando yang berhaluan tahun hari ini Engkau berkati. Kiranya kasih-Mu menyertai dia selalu. Inilah doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.